Ayo. கதை திறக்கிறீங்களா? Film yang akan kita rangkum adalah Ratasi, film India Tamil yang dirilis pada tahun 2019. Film ini berfokus dengan mengangkat tema tentang sekolah yang berada di pelosok, di mana banyak praktek korupsi, premanisme, dan murid-murid yang susah diatur masalah fanatisme kasta. Baiklah, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan seorang wanita yang sedang menaiki bajai yang menuju ke sebuah sekolah. Orang itu adalah pemeran utama kita, bernama Gita Rani. Jadi kita panggil saja Gita ya. Nah, dalam perjalanan, seorang wanita mengeluhkan tentang sekolah itu. Supir bajai pun membenarkan perihal keluhan wanita itu dan berkata jika itu bukanlah sekolah, melainkan sebuah pasar yang kondisinya parabet, di mana tergeletak sampah yang berserakan. Keributan yang selalu menjadi aktivitas harian mereka, sehingga sekolah tersebut dipandang sebagai salah satu sekolah terburuk di kota itu. Sesampainya di sekolah tersebut, dia pun melihat beberapa anak yang merokok, kemudian pintu gerbang serta bangunan yang sudah tidak layak, guru yang tidak memperdulikan kelasnya. Namun di sana dia pun mendapati seorang guru yang mengajar dengan setulus hati, sehingga membuatnya tersenyum. தண்ணி அன்ற வாளி சரி அடுத்தது வருஷத்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Ketika Gita masuk ke ruang guru, dia bertanya pada salah seorang di sana perihal pendaftaran. Namun wanita ini meresponnya dengan tidak sopan dan meminta Gita untuk menunggu wakil kepala sekolah datang. Setelah menunggu lama, wakil kepala sekolah pun tiba. Di sini kita panggil Wakepsek aja ya. Di sana, Wakepsek langsung menanyai perihal keperluannya. Gita mengatakan maksud kedatangannya. Dengan sepucuk kertas, Wakepsek tersebut menuliskan biaya pendaftaran untuk anak yang dibawa oleh Gita. Tetapi Gita memprotes akan hal itu. Mengingat itu adalah sekolah pemerintah, Wakepsek ini menegaskan jika pendaftaran telah terlambat 1 bulan dan meminta Gita segera keluar jika dia tidak ingin membayarnya. Dengan rasa kesal, Gita pun keluar dari ruangan itu, kemudian memukul bel pada sekolah tersebut. Sehingga membuat Wakepsek dan stafnya yang ada di sana mencoba untuk menghentikannya, sambil memberikan sebuah surat yang berisikan jika dirinya adalah kepala sekolah di sekolah itu. Sontak si botak pun kaget, hehehe. Kemudian upacara pun dimulai. Gita yang membina upacara tersebut memperkenalkan dirinya kepada para murid. Di sini dia memberikan peraturan baru di lingkungan sekolah, seperti jam masuk sekolah serta mewajibkan seragam sekolah. Sedangkan para guru juga mewajibkan untuk mengajar dan akan mendapatkan peringatan bagi guru yang melanggar. Selesai upacara, salah satu staf datang menghampiri Gita, bernama Pak Sugi, dan bertanya apakah dirinya harus mengumpulkan para guru untuk memperkenalkan Gita. Namun Gita menolaknya. Lalu setelah dirinya melihat wakil kepala sekolah yang sedang duduk santai, Gita pun mengetahui jika dirinya tidak memiliki jadwal mengajar. Dia pun langsung meminta Pak Sugi untuk memberikan jadwal untuk mengajar Wakepsek. Dengan raut wajah yang kesal, Wakepsek itu pun berdiri dan pergi meninggalkan ruangan tersebut. Di sisi lain terlihat para guru sedang berkumpul cuy. Seketika mereka pun kedatangan Wakepsek. Kemudian dia pun duduk, mengeluh dan resah atas sikap dari Gita yang membuat dirinya merasa terganggu. Sementara itu, Gita bersama dengan seorang staf menghampiri warung di lingkungan sekolah untuk memintanya tidak menjual rokok kepada murid-murid. Pemilik warung pun menjawab tidak akan mematuhinya. Gita pun langsung marah dan membuat pemilik warung ketakutan. Lalu berkeliling untuk memerintahkan para murid agar kembali ke kelas. Namun salah seorang murid datang dengan rokok di tangannya, memberikan sebuah pernyataan jika alasan dirinya belajar di sekolah itu karena tidak begitu banyak peraturan. Keesokan harinya di dalam bajai, sang supir kembali membicarakan kebusukan sekolah itu, baik pengelolaan keuangan dan perihal perilaku sikap para guru. Juga berkata salah satu alasan utama bangsanya terbelakang adalah karena guru yang tidak pernah menjaga generasinya. Namun Gita hanya tersenyum dan tidak menjawab apapun.
Sesampainya di sekolah, Gita langsung memberikan hormatnya kepada seorang guru senior bernama Susila yang telah mengabdi di sana selama 33 tahun. Wow, luar biasa. Saat upacara, Gita membuat gebrakan lagi lur, dengan kebijakan-kebijakan baru, membuat sebagian para murid menjadi bersemangat. Juga meminta para siswa untuk menuliskan setiap keinginannya dan memasukkannya ke dalam kotak yang telah disediakan. Kemudian setiap hari satu orang guru akan bertanggung jawab terhadap sekolah itu, mengawasi semua kegiatan siswa. Dan jika mereka tidak melakukannya, kita akan menangguhkan guru-guru yang tidak berkompeten. Scene berpindah, terlihat seorang pria. Dia adalah Ramalingga, pemilik MSc School. Ketika dirinya berada di kantor, seorang guru dari sekolah pemerintahan datang untuk memasukkan 12 siswanya yang cerdas agar dapat bergabung di sekolah Ramalingam. Ramalingam pun merasa senang lur. Keesokan paginya, seorang pejabat datang dengan tujuan untuk menemui Gita. Setelah mereka bertemu, dia pun langsung menegur dan memarahi Gita tentang larangan putranya untuk ikut kelas dan berani mengganggu kebebasan putranya. Dengan tegas, Gita berkata jika dirinya tidak becus menjadi seorang ayah. Hal itu membuat pejabat tersebut menjadi sangat marah. Namun senyum di wajah Gita mengiringi langkahnya untuk tidak menghiraukan pejabat itu. Namun pejabat itu berteriak sambil meminta putranya untuk tidak lagi belajar di sekolah itu. Mendengar itu pun Gita menjawab dengan santai, lalu memanggil sang anak dan bertanya apakah dirinya telah mencapai hal lain selain kekayaan dari ayahnya. Gita juga menantang sang anak untuk dapat meraih sebuah prestasi tanpa mengandalkan kekayaan ayahnya. Hal itu pun membuat sang anak menjadi kesal. Paginya, saat di dalam bajai, kembalilah si sopir bercerita tentang seorang wanita yang telah menjadi bahan perbincangan. Wanita yang dimaksud adalah Gita. Namun si sopir tidak mengetahui jika Gita lah yang menjadi kepala sekolah yang sedang viral itu. Sampainya di sekolah, Gita sudah menyiapkan rencana dengan mengumpulkan para orang tua murid, mencoba melibatkan orang tua murid terhadap proses belajar. Di sini Gita bertanya akan keluhan para orang tua terhadap sekolah anak-anaknya. Kita pun mendengarkan banyak berbagai macam keluhan dan kritikan yang dilontarkan. Selain itu, Gita memotivasi para orang tua untuk berperan aktif dalam proses pengembangan pembelajaran sekolah. Kemudian di Departemen PU, seorang pria menerima panggilan, dan panggilan tersebut dari Gita. Di sini Gita menanyakan tentang dana pembangunan sekolah 4 tahun yang lalu yang tak kunjung dikerjakan. Dan kita pun menegaskan kepada pria tersebut untuk segera mengirim para pekerja. Sebelum Gita mendatangi inspektorat untuk mengusut aliran dana pembangunan sekolah tersebut. Singkat cerita lur, renovasi sekolah pun dilakukan. Selain para murid dan para pekerja yang bergotong royong, para orang tua siswa pun turut membantu melakukan pekerjaan itu. Hingga di mana sekolah pun terlihat menjadi lebih layak dari sebelumnya. Namun demikian, membuat Ramalingga merasa tidak nyaman akan bisnis pendidikannya, sehingga memerintahkan stafnya untuk memasangkan papan reklame tepat di depan sekolah Gita. Lalu keesokan harinya lur, Gita selalu ikut guru di dalam pelajaran. Gita merasa jika guru tersebut belum memiliki kualitas untuk mengajar sehingga dia memberikan guru tersebut waktu selama 30 hari. Semua guru yang belum memiliki kualitas diminta hal yang serupa oleh Gita, sehingga membuat para guru pun kembali belajar. Di sisi lain, seorang pejabat yang merasa terhina oleh Gita mencari cara agar Gita bisa segera dikeluarkan dari sekolah tersebut. Namun hal itu tidak bisa dilakukan karena itu malah akan menjadi bumerang baginya. Lalu kembali ke sekolah. Di sini, wakil kepala sekolah yang merasa terganggu dengan hadirnya Gita juga berupaya untuk menjatuhkan Gita. Tapi hal itu tidak terjadi karena pihak komite CEO telah menangguhkan sang wakil kepala sekolah karena dituduh telah melecehkan kepada beberapa siswi dan guru. Hari berikutnya kita melakukan rapat dengan para guru. Di sini Gita mempertanyakan siswa yang gagal di kelas dan banyaknya siswa yang telah keluar dan mayoritas dari siswa yang tidak mampu atau miskin. Salah seorang guru menegaskan jika hal itu adalah ketidakmampuan dari para siswa. Mendengarnya Gita kembali bertanya balik, apakah perlu melakukan ujian kompetensi untuk para guru? Dan jika tidak lolos, apakah guru tersebut harus dibuang? Pertanyaan itu langsung membuat semua guru terdiam.
Lalu kita memerintahkan agar memulihkan status siswa yang keluar dan diberi perlakuan khusus supaya mereka lulus ujian. Menanggapi papan reklame yang dipasang oleh Ramalingga, kita pun melaporkan spanduk milik Ramalingga yang dinilai melanggar kode etik. Sehingga spanduk itu pun dicopot paksa oleh petugas Lur. Karena geram, hal tersebut membuat Ramalingga datang ke kediaman Gita. Namun setelah bertemu, Gita hanya terdiam. Akan tetapi sang ayah banyak melontarkan berbagai perkataan, bahkan meminta Ramalingga untuk mengurus bisnisnya sendiri dan membiarkan Gita untuk mengatur sekolah yang dijalaninya. Dengan kekecewaan yang mendalam, Ramalingga pun pergi dari sana. Beberapa hari kemudian, kepala dinas datang untuk melihat situasi di sekolah karena mendapatkan pengaduan sekolah tersebut. Dan ketika bertemu dengan Gita mengajak berkeliling untuk memeriksa kondisi sekolah yang didampingi pengawas harian. Setelah memeriksa sekolah, kepala dinas menasihati Gita agar lebih berhati-hati. Ada pihak yang mengiriminya sebuah pesan untuk menjatuhkannya. Kita pun hanya bisa tersenyum mendengarnya, Lur. Di tempat yang berbeda, terlihat wakil kepala sekolah yang sedang mengatur rencana jahat bersama dengan seorang pejabat yang telah dihina oleh Gita. Karena mereka berdua memiliki dendam yang sama. Mereka pun mengirim beberapa preman ke sekolah tersebut. Setelah para preman itu menemukan keberadaan Gita, mereka meminta para siswa yang sedang bersamanya untuk keluar dari ruangan itu. Namun dengan santainya Gita meminta muridnya untuk segera keluar. Dengan begitu mereka pun langsung mengunci pintu dan berniat menyerang Gita. Namun sayangnya ternyata kepala sekolah ini bukan wanita sembarangan yang mudah direndahkan. Hingga keadaan pun berbalik di mana Gita dapat membuat mereka saling ketakutan. Mendengar para preman telah kalah, pejabat bersama dengan Wakepsep merasa sangat terkejut. Sedangkan di sisi lain, Ramalingga bersama dengan seorang guru dari sekolah Gita telah mengatur sebuah rencana. Scene berlanjut. Beberapa saat kemudian terdengar suara keributan dari halaman sekolah yang ternyata terlihat para siswa sedang berkelahi. Melihat itu pun Gita memaki para guru yang tidak melarai perkelahian. Gita pun mengambil selang menyemprotkan air ke arah mereka untuk membubarkan keributan. Para siswa segera berhenti dan ternyata Lur, fanatisme kasta yang memicu keributan tersebut. Mengetahui hal itu membuat Gita menjadi sangat marah, sehingga dia pun melepas tanda kasta yang ada pada di para siswa lalu membakarnya. Tapi tindakan yang dilakukan Gita pun memicu kemarahan para fanatisme kasta. Keesokan harinya, orang-orang tersebut memenuhi pagar sekolah dengan berdemo untuk meminta kepala sekolah mundur. Karena supir baja yang ada di lokasinya, Lur, ia pun penasaran dengan sosok kepala sekolah, mencari kesempatan untuk mencari tahu siapa kepala sekolah itu. Setelah mengetahui Gita adalah kepala sekolahnya, Lur, sang supir menjadi sangat terkejut. Di sini, polisi tersebut meminta kepada Gita untuk segera pulang demi keselamatan dirinya. Namun Gita menolaknya dan langsung menghampiri para demonstran. Gita pun menyetujui permintaan pengunduran dirinya. Namun sebelum itu dia mengajukan 3 pertanyaan sambil menoleh ke arah guru yang mengatur rencana provokasi tersebut. Antara lain anggaran. Mengapa kalian tidak memprotes anggaran pendidikan yang rendah sehingga kualitas pendidikan sangat buruk? Kemudian kita bertanya kepada para pejabat yang berteriak membela kasta. Namun hingga kini ia tidak berkontribusi apa-apa bagi masyarakat dan kasta. Lalu pejabat yang khawatir popularitasnya turun membubarkan diri bersama demonstran. Suatu hari saat para siswa sedang dilatih PBB oleh militer India, tiba-tiba para tentara yang sedang berbaris melihat Gita. Tentara tersebut pun menghampiri Gita, kemudian memberikan hormat kepadanya. Hal itu membuat guru-guru menyaksikan itu menjadi kaget dan bertanya-tanya. Mereka pun menghampiri tentara tersebut tentang siapa sesungguhnya Gita.
Betapa terkejutnya mereka setelah mengetahui dulunya adalah seorang letnan kolonel dalam pasukan India. Berita tersebut juga sampai kepada pejabat dan wakil kepala sekolah. Di sisi lain, Ramalingga bersama dengan stafnya berencana untuk mengikuti ajang turnamen tingkat distrik yang akan diselenggarakan. Begitu juga dengan Gita yang meminta kepada seorang guru laki-laki yang berhasil memprovokasi warga untuk menjadi penanggung jawab dalam turnamen itu. Selanjutnya Gita menantang guru laki-laki itu apakah dia mampu atau sekedar kacung. Guru tersebut pun bersedia akan tantangan yang diberikan oleh Gita. Terlihat juga para siswa dari berbagai sekolah yang sudah bersiap. Berbagai jenis perlombaan pun dilakukan, dari lomba lari maraton yang dimenangkan oleh siswa dari Gita, hingga menjadi juara lomba dari sastra. Prestasi tersebut mengantarkan sekolah Gita menjadi juara umum dalam ajang Olimpiade. Di sisi lain, Ramalingga merasa sangat kecewa dengan para stafnya. Kemudian, untuk merayakan kemenangan sekolah dalam Olimpiade, Gita mengadakan pesta dan penghargaan pada siswa berprestasi. Pada acara itu, banyak orang tersadar dengan jasa Gita selama ini. Seperti guru yang kini bisa bekerja dengan baik, hingga anak pejabat yang tadinya hanya mengandalkan statusnya, kini dia dapat memperoleh prestasi sebagai ucapan terima kasih ibu dari anak itu sampai memberi hormat pada Gita. Namun kebahagiaan Gita tidak berlangsung lama coy. Hari kemudian ayah Gita meninggal dunia. Gita sangat terpukul dengan kepergian ayahnya itu. Tapi sebagai seorang mantan perwira, Gita mencoba tegar dan kembali melanjutkan aktivitasnya. Setelah pemakaman sang ayah selesai, mengetahui Gita yang sedang tertimpa musibah, Susila pun menghampiri Gita untuk mengucapkan bela sungkawa dan menangis di pelukan Susila ketika dia kembali mengingat ayahnya. Beberapa bulan pun berlalu, kini para siswa mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian. Saat Gita di rumah, Gita mendapat kabar jika kelulusan akan diumumkan besok. Gita kemudian bergegas menuju ke sekolah untuk mempersiapkan acara kelulusan. Sesampainya di sekolah, dia bertemu dengan Susila sedang berdiri menatap gedung. Ternyata hari itu adalah hari terakhir dirinya pensiun. Tak lama kemudian polisi datang menghampiri mereka dan menangkap Gita dengan tuduhan melakukan penyalahgunaan wewenang, yakni memasukkan kembali siswa yang telah keluar dan membiarkan mereka ikut ujian. Karena hal itu, akhirnya Gita ditahan di kantor polisi. Mendengar berita jika Gita ditahan, para orang tua dan siswa melakukan demonstran, meminta agar Gita dibebaskan. Bahkan mereka sampai rela pasang tenda di kantor polisi lur, hingga tuntutan mereka dikabulkan. Kondisi yang demikian membuat wakil kepala dinas turun tangan untuk membujuk warga, namun tidak berhasil. Dan berita penangkapan Gita pun menjadi berita utama di India. இன்று காலை 10:30 மணியளவில் பள்ளியில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டார். Keesokan paginya, pengumuman ujian pun dilaksanakan dan hasilnya sebanyak 79 siswa dinyatakan lulus dari 82 siswa yang ikut ujian. Semua siswa dan orang tua pun bersorak merayakan keberhasilan mereka. Dengan hasil demikian, Departemen Pendidikan mencabut laporan pada Gita. Hal itu membuat mereka menjadi sangat senang. Dan Ramalingga pun menjadi sangat kecewa akan kekalahannya. Gita pun dibebaskan. Setiap langkahnya disambut hangat oleh para guru dan siswa yang berada di sana. Film pun berakhir. Gimana lur? Jika suka dengan video ini, bisa bantu klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih.